Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum jami'an bitahiyatil islamiyah, tahiyatan mubarakatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak enak ada mengganjal telinga. Rasanya terganggu telinga saya. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Cek. Dah ini aja lah. Cukup, ini cukup. Memang orang kampung bisa pegang. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhira walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Jami Harapan Jaya beserta seluruh pengurusnya, yang saya hormati Ketua Yayasan Masjid Jami Harapan Jaya beserta pengurusnya, yang saya hormati Ketua RT 07 RW 12. Yang mana Pak RT? Ada Pak RT ya? Alhamdulillah. Yang luar biasa menjadi panitia majelis taklim kita di malam hari ini beserta seluruh jajaran pengurus RT. Yang mulia para guru-guru kita, ada Ustadz Nasruddin, guru saya dan guru kita semua. Ada juga guru kita Ustadz Gende Huta Suhud, mungkin belum tiba, sahabat saya. Yang paling saya muliakan orang tua saya, Ibu almarhum Haji Ali Bosar Harahap, beliau orang tua saya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah Masjid Jami Harapan Jaya maupun jamaah dari masjid-masjid atau musola yang ada di sekitar komplek ini. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini atas izin Allah Subhanahu wa taala saya bisa hadir di Masjid Jami yang megah ini setelah sekian belas tahun. Kayaknya sudah belasan tahun saya tidak kemari, dan saya pangling melihat masjid ini luar biasa megahnya. Ditambah lagi saya dengar yayasannya luar biasa hebat, sudah punya murid sampai 800. Sungguh mulia, berbahagia orang-orang yang memulai yayasan ini, memulai pembinaan masjid ini, pahalanya terus mengalir sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, saya karena sudah lama sekali tidak kemari, sehingga saya mungkin termasuk ustadz yang tercepat tiba di sini, karena saya jam 5 tadi sudah tiba. Jadwal ceramahnya jam 8 malam habis isya,
tapi saya tiba 3 jam sebelumnya. Alhamdulillah. Kenapa? Karena orang tua saya sudah wanti-wanti, jangan sampai telat, karena saya tinggal di Bogor, jauh. Nah, daripada saya kualat, mending saya tiba lebih awal. Alhamdulillah. Salawat dan salam mari sama-sama kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada segenap keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang saya hormati, apa kabar Bapak Ibu semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Jujur, saya ini sudah banyak keliling daerah, bahkan bukan cuma daerah. Saya kemarin ini terakhir ceramah tabligh akbar di Jambi. Di Jambi itu ditulis, ada spanduk, hadirilah tabligh akbar dalam rangka Isra dan Mi'raj, dengan penceramah Ustadz Nababan dari Jakarta, dai nasional. Saya protes dengan tulisan dai nasional. Saya bilang kalau ada orang mengatakan saya ini dai nasional, itu fitnah. Yang benar adalah dai internasional. Wah, lebih gede lagi nih. Dari banyak saya keliling daerah-daerah bahkan dunia, rasanya cuma di Harapan Jaya inilah yang ada pengajian RT diselenggarakan di masjid. Jadi luar biasa ini. Ini tentu pencetus awal dulu dapat pahala gede nih. Dan ini harus dilestarikan. Biasanya kan pengajian yang menyelenggarakan masjid, ini katanya RT. Malam ini RT 07. Wah, luar biasa. Yang begini harus dilestarikan nih. Sehingga setiap RT itu punya komitmen ke masjid. Itu bagus, itu ide yang bagus itu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua ketua RT-nya, ketua RW-nya semua ahli sorga. Amin ya rabbal alamin. Karena kita ini telah melakukan sebuah perbaikan, sebuah pahala yang mengalir terus. Betul Bapak Ibu, karena temanya ini adalah tema dakwah, mukaddimat saya mengomentari tentang pengajian RT ini. Ini memang kalau kita baca dalam Al-Quran, coba nanti Bu Bapak buka di surat Hud. Surat Hud, surat ke-11. Ahlan wa sahlan guru kita Ustadz Gende Muda Putra Suhud, alhamdulillah. Ini guru tetap kita di sini. Apa tuh Ustaz? Biasanya kalau saya dengan beliau pakai bahasa Jerman. Surat apa tadi Pak? Depan Ustaz, depan Ustaz. Depan lah. Jangan di belakang-belakang, nanti yang lain sungkan. Nah, ini guru kita ini, alhamdulillah. Surat apa? Hud. Ayat berapa Bu? 117. Allah mengatakan apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Artinya apa itu? Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghancurkan, tidak akan membinasakan suatu negara dengan cara yang zalim jika di negara itu masih banyak orang-orang yang muslih, bukan orang-orang yang soleh. Lihat ayatnya, soleh apa muslih? Soleh apa muslih? Nah, di ayat itu negara dijamin tegak sama Allah kalau di negara itu masih banyak orang-orang yang muslim, bukan orang-orang yang soleh.
Kenapa bukan soleh, kok muslih? Secara bahasa artinya sama itu. Soleh dan muslih itu sama artinya. Sama-sama isim fa'il. Artinya orang yang baik. Soleh artinya baik, muslih juga baik. Cuma bedanya apa? Bedanya kalau soleh itu dia orang baik, kebaikan itu hanya buat dirinya saja. Dia tidak pernah peduli buat kebaikan orang lain. Yang penting saya baik, yang penting saya soleh. Saya berangkat ke kantor atau berangkat ke pasar, di pasar saya berdagang, saya tidak mengurangi timbangan, saya jujur, kemudian dapat waktu sholat, saya pergi ke masjid, sholat, habis sholat pergi lagi balik ke warung lagi, tidak mau mengganggu orang lain, itu namanya soleh. Betul? Dia soleh, orang baik, tetapi dia tidak punya kepedulian untuk memperbaiki orang lain. Betul? Tapi kalau Muslim ini dia baik secara pribadi, dia baik, tidak mengganggu siapapun, tidak pernah gibah, tidak pernah fitnah, tidak pernah korupsi, tidak pernah menipu, pokoknya dia baik. Tetapi pikirannya, jiwanya, akalnya, dia selalu risau untuk memikirkan kebaikan orang lain. Dia risau, dia gelisah kalau anaknya tidak sholat. Dia risau kalau tetangganya tidak sholat. Dia risau kalau warga RT-nya tidak sholat, tidak berbuat baik. Dia risau, sehingga setiap hari dia gelisah, dia risau memikirkan kebaikan orang lain. Betul? Maka nilai orang muslih ini lebih tinggi daripada orang yang soleh. Perbandingannya perbandingannya, satu orang muslih lebih baik daripada 1000 orang-orang yang soleh. Jelas? Satu orang muslih lebih baik daripada 1000 orang-orang yang soleh. Kenapa? Karena seorang yang muslih tadi, dia gelisah, dia risau memikirkan orang lain. Tapi kalau yang soleh hanya mikirkan diri sendiri saja, masa bodoh dengan orang lain. Mana lebih tinggi nilainya, Pak? Mana lebih tinggi nilainya? Muslih. Maka ketua-ketua RT di sini bukan orang soleh. Ketua-ketua RT di sini bukan orang soleh, tapi orang muslih. Betul? Betul tidak? Ketua RW-nya orang muslih. Maka nilai seorang yang muslih itu lebih baik daripada 1000 orang-orang yang soleh. Ibu-ibu mau pilih mana? Bapak-bapak pilih mana? Mau pilih jadi orang soleh atau muslih? Yang dijamin negara itu tadi tegak, soleh apa muslih? Yang mana yang dijamin? Negara tidak akan hancur kalau banyak orang soleh atau orang muslih? Orang muslih, bukan orang soleh. Allah menjamin negara itu tidak akan hancur selamanya jika di negara itu yang banyak orang muslih. Saya punya teman, ya, namanya Muslihun. Ah, ini beliau nih, Doktor Muslihun. Beliau doktor, S1-nya dari Al-Azhar Asy-Syarif, Mesir, S2, S3-nya dari Malaysia. Beliau Muslihun, jamak, main-main tuh. Ketika satu orang beliau mewakili lebih banyak lagi. Alhamdulillah. Jadi yang dijamin itu kalau di negara tadi banyak orang yang muslih, bukan orang yang soleh. Maka berbahagialah Pak RT bikin pengajian ini, Masya Allah. Maka negara itu dijamin tegak sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma saya mau tanya, Bu, Ibu jujur, mau pilih jadi orang soleha atau muslihah? Muslihah. Bapak mau pilih jadi orang soleh apa muslih? Serius? Jujur? Siap? Pak, Bu, kalau jadi orang soleh dan soleha itu tidak banyak risiko. Tidak ada risiko. Orang yang soleh itu tidak punya musuh. Orang yang soleh itu banyak teman, banyak orang, semua orang suka.
Tidak ada orang yang tidak suka kepada orang yang soleh. Jangankan orang yang baik, orang yang tidak baik sekalipun pasti suka dengan orang yang soleh. Betul? Kenapa? Dia nggak mengganggu orang lain, nggak pernah ghibah, nggak pernah fitnah, semua orang suka. Tapi kalau jadi orang muslih, itu musuhnya banyak. Musuhnya banyak. Begitu dibilang musuhnya banyak, kira-kira mau pilih mana? Soleh atau muslih? Mau pilih mana, Pak? Muslih apa soleh? Loh kok bisa, Ustaz? Kok muslim kok jadi banyak musuh? Begini, coba Bapak Ibu saya tanya, Rasul dari umur 0 sampai 40 tahun dia masih menjadi pribadi soleh. Betul? Dia belum menjadi Rasul, belum menjadi Nabi. Betul nggak? Dari umur berapa? 0 sampai 40 tahun. Coba baca sejarah. Dari umur 0 sampai 40 tahun itu ada enggak yang tidak suka dengan Nabi? Ada enggak? Ada enggak yang benci sama Nabi? Ada enggak yang musuhi Nabi? Enggak ada. Enggak ada. Baik itu keluarga maupun orang-orang kafir Quraisy, enggak ada yang tidak suka dengan Nabi Muhammad. Semua suka. Bahkan sebelum Nabi digelar apa? Al-Amin, orang yang terpercaya. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Janda, Abu Badok itu. Ya, Abu Janda, Abu Lahir. Yang baru ada Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Bakar, Abu Qasab. Udah ada Abu Janda belum dulu? Belum ya? Dari 0 sampai 40 tahun masih pribadi soleh. Tidak ada musuh Nabi, tidak ada yang tidak suka dengan Nabi. Abu Jahal, Abu Lahab, paman dia suka dengan Nabi, masih pribadi soleh. Tapi begitu umur 40 tahun ke atas, di Gua Hira Nabi menerima wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, resmi dilantik menjadi Rasul. Saat itu belum turun perintah untuk berdakwah secara terang-terangan. Allah masih perintahkan kepada Nabi untuk berdakwah yang bentuknya sirriyah, masih sembunyi-sembunyi 3 tahun. Dakwahnya baru kepada istrinya Khadijah masuk Islam, sahabatnya Ali yang sekaligus juga saudara sepupunya masuk Islam, Abu Bakar masuk Islam, masih door to door, masih MLM, apa itu? Mulut lewat mulut, belum tersebar luas. Tapi begitu turun ayat, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir ya ayyuhal muzammil fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Begitu ada ayat yang menyuruh Nabi untuk dakwah terang-terangan, saat itu Nabi kumpulkanlah orang-orang Quraisy, termasuk paman-paman dia Abu Jahal, Abu Lahab, diajak ke Bukit Sofa. Diajak ke Bukit Sofa mereka. Nabi naik ke Bukit Sofa lalu pidato, ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihun. Wahai umat manusia, ucapkanlah la ilaha illallah, niscaya kalian menjadi orang yang beruntung. Sejak itu bermunculanlah musuh-musuh Nabi. Abu Jahal, Abu Lahab yang tadinya senang dengan Nabi langsung marah. Untuk itu kan engkau Muhammad mengumpulkan kami? Mereka bukan cuma marah, mereka berusaha untuk membunuh Nabi. Dia sudah berubah, tidak lagi pribadi soleh, tapi sudah menjadi pribadi muslih, sudah menjadi Rasul, sudah menjadi Nabi untuk berdakwah mengajak orang kepada Islam. Maka sejak itu musuhnya banyak. Bapak pilih mana? Muslih atau soleh? Pak RT mau jadi muslih atau soleh? Harus jadi muslih. Jadi RT itu pasti banyak godaannya, banyak hujatannya, banyak caciannya, banyak fitnahnya. Jadi RW banyak. Tapi kalau sudah menjadi ketua DKM banyak fitnah,
Menjadi ketua yayasan banyak fitnah, betul kan? Menjadi ustaz banyak fitnah, banyak macam-macam. Kenapa? Karena dia sudah menjadi muslim. Kalau tidak mau difitnah, nggak mau dimusuhi orang, jangan jadi muslim. Jadi orang biasa aja lah. Jadi jamaah masjid-masjid aja, jangan jadi pengurus masjid, jangan jadi pengurus RT, jangan pengurus RW, jangan pengurus kecamatan. Jadi orang biasa aja, rakyat biasa aja, jadi orang-orang soleh aja. Cuma derajatmu rendah, rendah derajatmu kalau hanya menjadi soleh aja. Tapi kalau anda menjadi muslim, maka derajatmu diangkat oleh Allah. Anda lebih baik daripada minimal 1000 orang-orang yang soleh. Kenapa? Karena yang ada di otak kita untuk merubah orang lain, memperbaiki orang lain, betul? Ibu-ibu jadi ketakutan nih. Ibu membatalkan niat yang tadi jadi muslihah. Bu, berubah pikiran ibu. Alhamdulillah, ibu-ibu hebat nih. Jadi muslih harus siap dihujat, harus siap dicaci, harus siap digibahin. Dengan catatan kita berada pada posisi yang benar untuk li'i'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi berat. Saya jadi muslih sekarang jadi muslih. Wow, saya bukan cuma dimusuhi, bahkan orang-orang non muslim mau bunuh saya karena saya dakwahnya bukan hanya kepada orang Islam, dakwahnya kepada orang-orang Nasrani juga. Betul? Saya pergi dakwah kemana-mana, pergi dakwah. Kenapa? Karena kita dituntut menjadi pribadi muslim. Negara itu akan tegak kalau di negara yang banyak bukan orang soleh, tapi di negara itu banyak orang yang muslim. Saya kemarin khutbah di gedung MPR DPR, banyak para anggota DPR, banyak pemimpin. Saya masukkan materi apa yang pas buat mereka. Anda menjadi pemimpin. Ini kita lagi berjalan nih penghitungan suara. Siapapun yang jadi terpilih nanti, ya, orang Indonesia itu Pak senang diangkat jadi pejabat. Kalau diangkat jadi pejabat ucapannya apa? Alhamdulillah. Bahkan syukurannya pesta kalau diangkat jadi pejabat. Tapi salafus soleh, orang-orang soleh terdahulu, kalau diberikan amanah berupa jabatan, tidak pernah keluar dari mulut mereka alhamdulillah. Yang keluar dari mulut mereka apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Karena amanah jabatan itu sangat berat. La dina liman la amanatalah, wala salata wala zakata. Gak dianggap beragama orang yang tidak amanah. Tidak diterima sholatnya, tidak diterima puasanya, tidak diterima sedekahnya, tidak diterima zakatnya, tidak diterima hajinya, tidak diterima umrohnya. Orang yang tidak amanah, maka tidak gampang Bapak Ibu Saudara, betul? Gak gampang. Tapi kalau dia berhasil Bapak Ibu, yang mula-mula masuk surga siapa? Rasul mengatakan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Nanti di akhirat ada 7 golongan manusia yang mendapatkan payung perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, yang pada hari itu Bu, tidak ada lagi naungan, tidak ada lagi payung. Sedangkan jarak kepala manusia dengan matahari itu sejengkal saja. Sekarang aja berapa ribu mil jarak bumi dengan matahari, panasnya minta ampun kalau sudah 50 derajat Celcius, betul? Saat itu 50 sejengkal saja. Dan ada 7 golongan yang mendapatkan payung dari Allah di padang mahsyar itu. Siapa yang 7 golongan itu? Yang pertama disebutkan Nabi adalah imamun adil. Siapa? Imamun adil, pemimpin yang adil. Subhanallah. Imamun adil, pemimpin yang adil dulu.
dia yang mula-mula nanti ke surga itu. Alhamdulillah. Tapi kalau dia tidak amanah, dia pula nanti yang paling berada di kerak-kerak neraka. Betul? Jadi pemimpin itu ya tanggung jawabnya begitu berat. Kalaulah manusia ini tahu tentang beratnya tanggung jawab kepemimpinan itu, saya yakin tidak ada orang pengen jadi pemimpin. Betul nggak? Tidak ada orang mau jadi pemimpin. Tapi kalau dia merasa mampu menjaga amanah itu, maka dia akan dapat pahala yang besar. Makanya Nabi Ibrahim itu, Pak, ketika diangkat menjadi Rasul, doanya nggak banyak-banyak. Nabi Ibrahim itu menjadi pemimpin, doanya nggak banyak-banyak yang diminta, cuma 2 hal aja diminta Ibrahim. Berapa, Bu? Nanti baca dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 35. Apa doanya Ibrahim? Wa idza qala Ibrahimu rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Cuma 2 saja. Ingatlah ketika Ibrahim berdoa, rabbi ja'al hadzal balada amina, ya Allah, jadikanlah negeri Makkah ini menjadi negeri yang aman dan sentosa. 1. Yang kedua doanya, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, jauhkan saya, anak-anakku, keturunanku dan rakyatku dari menyembah kepada berhala. Subhanallah, pendek banget, cuma 2 yang diminta. Tapi 2 ini Bapak Ibu, 2 ini sudah mewakili semua hajat kita, sudah mewakili semua kebutuhan kita yang 2 ini. Yang pertama diminta apa, Bu? Diminta jadikan negeri ini negeri yang aman. Karena keamanan itu dalam suatu negara sangat penting. Bapak punya uang banyak, Bapak milioner, Bapak triliuner, tapi di negara itu tidak aman. Mau ke ATM ketakutan, mau ke bank ketakutan, mau ke warung ketakutan. Ada rasa nyaman enggak? Enak enggak? Enggak ada nyamannya. Kayak kemarin kita COVID, tersara saja kita. Saya lihat orang masuk ATM, semprot dulu itu kartunya, kemudian mesinnya semprot, masukin kartu, mau mencet itu semprot lagi angka-angkanya, keluar uangnya disemprot lagi. Ya Allah, tersisa banget kita, takut dan nyaman kita, betul tidak? Maka Ibrahim doanya, Rabbi ja'al hadzal balada amina, jadikan negeri Makkah ini negeri yang aman. Karena keamanan itu syarat mendapatkan kebahagiaan, betul? Mendapatkan sakinah, betul tidak? Maka saya bilang kemarin kepada calon-calon pemimpin, kalau Anda ditakdirkan Allah jadi penguasa, jadi pemimpin, Anda akan sukses mengamalkan 2 ini saja. Bagaimana cara seorang pemimpin mewujudkan negara yang aman? Dia harus pelajari dulu faktor-faktor apa yang membuat negara itu tidak aman. Nah, pelajari dulu itu, analisa dulu. Biasanya, Bu, Pak, yang banyak di dunia terjadi, negara itu keamanannya terganggu. Yang mula-mula pertama adalah masalah ekonomi, masalah kemiskinan. Betul? Masalah apa? Masalah kemiskinan. Kalau di negara itu sudah lebih banyak yang miskin, pasti yang terjadi banyak kriminal di mana-mana. Betul? Penjarahan di mana-mana, perampokan di mana-mana, maka jauh dari rasa aman. Betul? Maka untuk menciptakan keamanan itu, yang mula-mula diperhatikan adalah masalah ekonomi. Maka Rasul, sahabat Ali bin Abi Thalib wanti-wanti, kata beliau, kadal fakru ayyakuna kufran, hampir-hampir kemiskinan itu bikin orang kafir. Betul tidak? Kemiskinan menciptakan kriminal di mana-mana nanti. Maka tugas negara, pemimpin itu untuk menciptakan rasa aman
sejahterakan rakyatnya. Indonesia ini Allahu Akbar. Pak, Bu, maaf, ini bukan bangga-banggaan, bukan ria. Saya kebetulan sudah pergi ceramah ke 4 benua. Saya kemarin tiap tahun ceramah ke Amerika, ke Eropa, ke Australia, 4 benua sudah pergi ceramah. Jujur, segitu banyak negara yang saya kunjungi, tidak ada negara yang saya lihat kekayaan negara itu, sumber daya alamnya melebihi Indonesia. Tidak ada di dunia ini. Tidak ada di dunia negara, Bu, selengkap, sekomplit kekayaan alamnya seperti Indonesia. Itu tidak ada. Itu hanya Indonesia saja. Kalau Bapak baca dalam surat An-Nahl ayat 113 atau 112 kalau nggak salah, antara itu, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa daraballahu matalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'umillah fa'adzaquha Allahu libasal ju'i wal khauf bima kanu yasna'un. Apa artinya, Bu? Apa artinya, Pak? Ngomong-ngomong, Bapak Ibu sudah berapa lama masuk Islam? Hah? Dari lahir? Kok belum tahu artinya? Hah? Salah sendiri. Kenapa tinggal di Bekasi? Coba kalau Bapak Ibu tinggal di Jeddah, pasti tahu artinya. Betul? Saya suka diprotes jamaah, bukan diprotes, suka jamaah datang ke saya, karena saya kan punya pesantren mu'allaf. Ada 6 pesantren mu'allaf. Ada 3 saya bangun di NTT, ada 2 di Bintaro, ada 1 di Bogor. Santri saya mu'allaf paling banyak. Cuma yang di Bogor ini saya ekspansi. Saya baru ekspansi yang di Bogor, saya kembangkan, bukan hanya mu'allaf, saya bikin pesantren modern, Darul Ilmi Indonesia, yang menggunakan 2 bahasa, bahasa Arab dan bahasa Inggris. Alhamdulillah, ini tahun kedua, santrinya sudah mencapai 170 orang. Orang sering datang ke saya, Ustaz, saya kadang-kadang iri kepada mu'allaf-mu'allaf itu, termasuk Anda. Saya di mana-mana dibilang Ustaz mu'allaf, sudah 30 tahun masih mu'allaf terus. Kapan tidak mu'allafnya saya? Saya iri, Ustaz. Kenapa, Pak? Itu kadang-kadang mu'allaf itu, kata dia, lebih hebat imannya, lebih hebat ilmunya, lebih hebat pemahamannya dari kami-kami yang muslim turunan. Kenapa itu, Ustaz? Oh, saya bilang begini, Bapak Ibu ini kan muslim turunan, kalau mu'allaf itu kan muslim tanjakan, saya bilang. Ya, jadi ada muslim turunan, ada muslim tanjakan. Bedanya di mana? Apa bedanya muslim turunan daripada muslim tanjakan? Kalau diibaratkan mobil, Pak, Bu, ibarat mobil. Kalau mobil itu lagi menurun, kira-kira yang diinjak rem apa gas? Rem apa gas? Kalau jalan menurun, pasti yang diinjak rem, gak mungkin gas. Makanya suka telat ke pengajian, suka telat ke masjid. Kenapa? Ngerem terus, gak nyampe-nyampe. Coba kalau tanjakan, yang diinjak rem apa gas? Rem apa gas? Pasti gas. Makanya tancap terus, cepat capek. Betul. Maka santri-santri saya itu dulu, Pak, Bu, sekarang bukan dulu, sekarang juga, begitu dia masuk Islam, saya bimbing 1 bulan paling lama sudah bisa baca Al-Quran. Sekian bulan sudah lancar dia bahasa Arab. Masya Allah. Kenapa? Karena tanjakan. Oke, tinggalkan itu. Apa tadi artinya? Wa daraballahu matalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah. Allah membuat perumpamaan tentang sebuah negara. Ada di dunia ini contoh negara yang negara itu sangat sejahtera. Negara itu kaya raya. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan.
kepada penduduk negara itu Allah berikan rezeki dari segala macam arah, dari segala macam penjuru. Bu, saya kalau baca ayat ini, saya terbayang ini kira-kira negara mana yang disebut ini. Saya yang terbayang Pak, Indonesia. Yang saya bayangkan adalah Indonesia. Coba, apa yang tidak ada di Indonesia ini? Apa coba? Apa tidak ada? Pertanian. Semua jenis pertanian ada. Pertambangan. Apa yang tidak ada? Emas. Saya sudah pernah naik ceramah di Freeport, di Zero Mile, di Timika sana, naik saya. Itu 4 km dari bumi. Ceramah di perusahaan Freeport di Timika itu. Oh, biasanya kalau gunung Pak, gunung itu biasanya lancipnya ke atas, betul. Tapi gunung di sana lancipnya ke bawah. Kenapa? Sudah habis dieksplorasi. Jadi ke bawah dia lancipnya, bukan ke atas. Subhanallah. Emas. Sekarang ditemukan lagi gunung emas. Itu baru yang di Timika. Apalagi di Pulau Jawa banyak emas. Mas Suparno, wah, batu bara, Allah, di Kalimantan, di Medan paling banyak lagi batu bara. Apa yang tidak ada? Timah, tembaga, nikel, uranium, Allahu Akbar. Semua pertambangan ada. Mana ada di dunia seperti itu? Minyak, gas, Allahu Akbar. Kalau baca ayat ini, saya terbayang ini negara yang disebutkan seolah-olah adalah Indonesia. Ya, di harisku harabatan min kulli makan. Rezekinya melimpah ruah, datang dari segala macam penjuru dunia. Dari bawah laut ada, di atas laut ada, di darat ada, di atas tanah pun ada, di gunung ada. Tapi sayang, penduduknya fakafarat bi an'umillah. Penduduknya itu banyak yang mengkufuri nikmat Allah tersebut. Kayaknya cocok kita ini ya. Akibatnya apa? Ketika kekayaan negara itu melimpah ruah tapi penduduknya kufur nikmat, maka Allah berikan mereka siksa kepada penduduk itu. Tidak banyak-banyak siksanya. 2 disebutkan. Fa'adzaquhallahu libasal ju'i, 1, wal khawf. Wah, ini ngeri nih. Kalau negara itu kaya raya tapi penduduknya kufur nikmat, maka yang mula-mula nanti diberikan azab oleh Allah kepada penduduk negara itu. Fa'adzaquhallahu libasal ju', Allah akan merasakan kepada mereka azab dalam bentuk libasal ju', pakaian kelaparan. Saya heran, kok hebat banget bahasa Quran, kok bukan kelaparan bahasanya, kok pakai libasal ju', pakaian kelaparan. Memangnya apa bedanya kelaparan dengan pakaian kelaparan? Ternyata beda, Bu. Kalau kelaparan semua kita maklum, lapar, pergi ke warung atau minta ke istri, makan, begitu makan 1 piring kenyang. Pengen makan lagi enggak, Bu? Hah? Baru makan lagi, tawarin orang, masih mau makan lagi enggak? Enggak ada tempat lagi, udah penuh. Itu kalau kelaparan. Tapi Quran mengatakan Allah azab dia mereka bukan lapar, tapi libasal ju', pakaian kelaparan. Apa itu pakaian kelaparan? Nih, ini pakaian. Ini pakaian. Pakaian itu Pak Bu, setiap saat melekat dalam tubuh kita, betul? Setiap saat. Di rumah, di jalan-jalan, di pasar, di mana, selalu menjadi pakaian melekat di tubuh kita, betul? Berarti kalau bahasa libasal ju', pakaian kelaparan, lapar itu menjadi pakaian dalam hidupnya. Dia kelaparan setiap saat karena sudah melekat lapar itu dalam dirinya. Biar depositonya sudah banyak di mana-mana, tapi dia masih korupsi,
dia masih menipu, berarti orang itu sudah diazab oleh Allah dengan azab libasal ju', pakaian kelaparan. Dia diazab oleh Allah dengan pakaian kelaparan itu. Duitnya sudah banyak, jadi pejabat, dia dapat fasilitas mobil negara, mobilnya dikasih lagi bensinnya, dikasih lagi gaji supirnya, dikasih minyaknya, gajinya gede, tunjangannya gede, tapi masih korupsi. Dia yang bersangkutan sudah diazab oleh Allah libasal ju', pakaian kelaparan, berarti dia kelaparan setiap saat. Betul? Hati-hati, hati-hati. Itu adalah azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru yang kedua, apa azabnya? Wal khauf, yaitu takut. Setiap saat dia takut, nggak pernah tenang. Kalau udah takut, Pak, wah, tersiksa hidup ini kalau sudah takut. Apa tenangnya hidup? Hah? Takut. Nggak nikmat kalau kita takut terus, betul? Apa aja takut. Punya uang takut, tidak punya uang takut. Itu adalah siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala kalau sudah kufur nikmat. Oleh karena itulah, ibu-ibu, bapak-bapak, Ibrahim doanya tidak banyak-banyak, cuma dua saja. Rabbi ja'al hadzal balada amina. Ya Allah, jadikanlah negeri ini menjadi negeri yang aman, supaya aman, sejahterakan kehidupan ekonomi rakyat. Betul? Indonesia negara kaya raya. Aneh, kok masih ada 40% hidup di bawah garis kemiskinan. Ini pasti salah urus ini negara. Betul nggak? Ini salah urus. 40% hidup di bawah garis kemiskinan. Itu menciptakan aman, satu. Yang bikin orang miskin apa? Apa yang bikin orang miskin? Kalau dipelajari, yang pertama bikin orang miskin karena faktor kebodohan. Apa? Kebodohan. Nggak sekolah, nggak ada pendidikan. Makanya anak-anak orang Islam itu harus pintar-pintar, harus sekolah, harus berpendidikan. Negara harus memfasilitasi rakyatnya pendidikan gratis sampai perguruan tinggi. Di Amerika itu, Pak, di Amerika semua public school, sekolah-sekolah negara umum itu tidak ada yang gratis, tidak ada yang bayar, gratis semua. Bukan cuma tidak bayar, negara sekolah menyediakan snack. Maka tidak ada anak-anak kita di sana, Bu, anak-anak orang Amerika itu tidak ada yang pernah kenal uang sampai umur 18 tahun dikasih uang jajan. Tidak ada itu, tidak ada anak-anak dikasih uang jajan. Kenapa? Mau jajan apa? Di sekolah gak ada jajanan. Karena sekolah menyediakan snack, menyediakan minuman. Itu negara itu. Faktor bikin miskin apa tadi pertama? Karena pendidikan rendah. Yang kedua, bikin orang miskin, kesehatan. Karena faktor kesehatan. Orang Indonesia itu penyakitan rata-rata. Kenapa penyakitan? Dia hidupnya tidak disiplin, hidupnya tidak teratur, makanannya yang kotor-kotor, merokoknya kuat. Maka saya heran di masjid jami ini, dari tadi saya lihat tidak ada yang merokok. Berarti orang sini hebat-hebat. Dari tadi saya lihat nggak ada yang merokok. Alhamdulillah, berarti orang sini mengamalkan sunnah semua. Alhamdulillah. Hebat jamaah masjid jami ini. Tapi tidak tahu nanti saya. Subhanallah. Kesehatan bikin orang miskin. Betul? Ustadz, memangnya rokok itu haram? Haram. Ayatnya mana? Baca surat Al-A'raf ayat 157. Yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Allah halalkan bagi kamu yang baik-baik, juga Allah haramkan kepada kamu yang tidak baik. Memang tidak ada dalil langsung rokok haram, tidak ada, tapi di situ menggunakan kias. Allah halalkan yang baik, Allah haramkan yang tidak baik. Narkoba baik tidak, Bu? Rokok baik tidak, Bu? Yang jawab ibu, bukan bapak.
Rokok baik nggak Pak? Takut kualat, baik katanya. Masya, yang tidak baik Allah haram, Allah haramkan yang tidak baik. Begitu agama. Saya dulu sebelum masuk Islam, waktu masih Kristen dulu, saya perokok berat. Itu yang namanya rokok J Samsung 4 bungkus satu hari. Begitu saya masuk Islam, masuk pesantren dulu saya di Jember di Jawa Timur, Kiai langsung larang saya merokok. Ya sudah, ketika dibacakan ayat itu, saya langsung mengatakan sami'na wa ata'na. Tapi ketika ini saya sampaikan di masyarakat tentang keharaman, dia bilang apa? Sami'na wa pikir-pikirna. Sami'na wa pikir-pikirna. Ada yang mulai sadar, tapi dia bilang sami'na wa entar-entarna. Belum bisa totalitas. Padahal menjadi orang Islam itu harus total. Apa yang diperintahkan Allah sami'na wa ta'na, yang dilarang juga begitu. Sami'na wa asoina. Itulah Islam. Bagaimana kita tidak miskin, uang kita habis untuk biaya kesehatan, betul? Maka kesehatan itu menjadi sumber kemiskinan juga. Maka hindari semua hal-hal, faktor-faktor yang membuat kita miskin. Maka negara harus hadir di situ menciptakan negara yang aman, supaya aman ekonomi rakyat. Dan saya bilang Indonesia ini negara agraria, negara pertanian, betul? Maka yang perlu dibangun jalan bagus-bagus bukan di kota saja, tol-tol di mana-mana, tapi bangun pedesaan, bikin jalan bagus-bagus di desa, karena daerah pertanian, betul? Dari situ barulah hebat Indonesia. Bapak kalau pergi ke Eropa sana, petani di sana pakai dasi ke sawah, pakai dasi Pak, pakai dasi orang ke sawah. Kita masya Allah, kayak kerbau sudah gitu, kotor. Kenapa Bapak Ibu? Karena kurang perhatian kita kepada akses jalan. Jadi sebenarnya jadi pemimpin itu tidak terlalu sulit, asal dasarnya iman, betul? Membuat negara itu aman, mudah. Yang kedua Pak, wajannubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan diriku, keluargaku, keturunanku dan umatku dari menyembah kepada berhala. Artinya negara pemimpin hadir untuk memperbanyak rakyatnya yang beriman, yang bertakwa kepada Allah. Oleh karena itu pasangannya apa munasabahnya ayat ini? Munasabahnya itu adalah negara pemimpin harus memperbanyak orang-orang muslim. Dengan memperbanyak orang-orang muslim, maka makin sedikit jumlah orang yang kafir, makin sedikit jumlah orang yang tidak beriman kepada Allah. Betul? Itulah yang saya lakukan selama ini. Saya pergi dakwah ke pelosok-pelosok di Indonesia ini maupun di luar sana. Karena Allah mengingatkan kita dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 15 di ujung ayat, di akhir ayatnya. Apa kata Allah? Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'ata rasulah. Kami tidak akan mengazab suatu kaum sampai datang kepada kaum itu utusan Allah berdakwah. Allah tidak akan mengazab satu kaum sampai datang kepada kaum itu utusan Allah berdakwah. Apakah utusan Allah itu berupa nabi, berupa rasul? Apakah utusan Allah berupa kiai, berupa ulama, berupa ustaz, berupa dai, berupa romo, berupa mubalik? Intinya jangan sampai ada di muka bumi ini anggota masyarakat yang belum tersentuh dengan dakwah Islam ini. Sudah harus semua daerah sampai berita-berita kebenaran Islam. Alhamdulillah saya praktek ayat ini Bapak Ibu. Maka tema kita hari ini
pentingnya berdakwah kepada seluruh umat manusia. Ini yang mau saya tayangkan. Bukan materinya saya tayangkan, materinya di otak saya. Tapi yang mau saya tayangkan ini adalah natijah, hasil-hasil dakwah kita. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Kami tidak akan mengazab satu kaum sampai datang kepada kaum itu utusan Allah. Ngomong-ngomong sampai jam berapa nih Pak Ketua? Pak Ketua RT? Sampai jam berapa Pak Haji? Nanti jangan pula asik. Saya biasanya kalau ceramah itu 3 jam, 4 jam. Bapak Ibu sanggup dengerin ceramah 3 jam? Sanggup 3 jam? Sanggup? Saya yang mampus. Enak aja ceramah 3 jam. Baik. Allah tidak akan mengazab satu kaum sampai datang kepada kaum itu utusan Allah berdakwah. Jadi setiap kita harus muslih, setiap kita harus menjadi muslih. Yang ada dalam pikiran kita bagaimana orang yang belum muslim jadi muslim, maka doanya Ibrahim, wa janubni wa baniya an na'budal asnam. Jangan sampai ada rakyat kita menyembah berhala, jangan sampai ada rakyat kita menyembah sapi, menyembah kerbau, menyembah gunung, menyembah macam-macam itu, jangan sampai. Inilah tugas kita sebagai muslim, merubah iman masyarakat yang belum beriman supaya beriman. Sanggup Bapak Ibu? Sanggup? Ajak orang yang belum beriman, beriman. Caranya gimana Ustaz? Nggak usah pusing-pusing cari cara. Karena Al-Quran ketika mewajibkan kita berdakwah, Allah juga sudah bimbing kita bagaimana cara berdakwah yang gampang, cara berdakwah yang mudah. Ada caranya. Ada apa? Ada caranya, ada tekniknya. Kata orang pendidikan apa? At-tariqatu ahammu minal maddah. Apa? At-tariqatu ahammu minal maddah. Cara itu, teknik itu, metode itu lebih penting daripada materinya. Materinya enggak bagus-bagus amat, tidak hebat-hebat amat, tidak ilmiah-ilmiah amat. Tapi ketika cara dia menyampaikan materi itu mengena di hati mad'unya, orang yang jadi objek dakwah dia, maka dia bisa masuk Islam. Saya kalau dakwah sama orang Kristen tidak lama-lama, tidak lama-lama. Kenapa? Saya tahu tekniknya. Kenapa? Mantan. Namanya mantan masih ada sisanya. Jadi tahu tekniknya, tahu caranya. Gimana cara berdakwah kepada mereka? Dalam hal ini Allah bimbing kita baca di surat An-Nahl. Surat An-Nahl ayat 125. Jika kita menjadi muslim, jika kita menjadi pendakwah yang selalu ingin merubah orang lain, terutama merubah keyakinan orang lain supaya berhasil, ikutilah cara metode yang ada dalam ayat ini. Ada metodenya, ada caranya. Di surat apa Bu? Ayat 125. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. 3 cara. Berapa Bu? Kata Allah, ajaklah manusia-manusia itu ke jalan Tuhanmu, ajaklah mereka kepada Islam ini. Bagaimana caramu mengajak mereka kepada Islam? Manusia kan beda-beda, beda
sukunya, beda bahasanya, beda adatnya, beda tingkat intelijensinya, beda pendidikannya, maka cara menghadapi manusia ini tidak satu cara, tapi Allah berikan kita tuntunan dengan 3 cara. Dengan tiga cara. Yang pertama, kalau Anda berdakwah, yang pertama cara dakwahnya adalah bil hikmah. Apa Pak? Bil hikmah. Apa itu bil hikmah? Hah? Apa itu bil hikmah? Bil hikmah itu luas pengertiannya. Bil hikmah bisa diartikan bil hujjah, dengan hujjah. Bisa bil ilmi, dengan ilmu. Bisa bil dalil, dengan dalil. Bisa bil Quran, bisa bis sunnah. Intinya bil hikmah ini pengertiannya luas. Dan intinya mad'u, objek dakwah yang harus kita dakwahi orang yang bil hikmah ini, orang-orang tertentu, harus orang-orang yang intelektual, orang-orang yang pintar-pintar, orang-orang yang berpendidikan tinggi. Dakwah kepada orang yang berpendidikan itu perlu pakai konsep, nggak bisa pakai Indomie. Datang sama orang kaya, orang yang sudah doktor, PhD, bawa Indomie, bawa beras, nggak laku, banyakkan uang dia dari kita. Betul? Tapi dakwah kepada dia, pilih yang pertama bil hikmah, perlu konsep. Sampaikan kepada dia tentang kehebatan atau keunggulan agama Islam. Saudara, apa Anda tidak ingin masuk Islam? Islam itu agama yang hebat. Kalau dia tanya apa kehebatan Islam, kita baru menyampaikan kehebatan Islam. Kalau saya sendiri, saya awali begini. Akhi, saudaraku, kalau Anda bertanya tentang kehebatan Islam, sebelum saya menjawab kehebatan Islam dari segi konsepnya, saya sampaikan kulit-kulitnya dulu tentang kehebatan Islam ini. Apa? Dari segi nama saja, saya bilang nama Islam itu sudah lebih hebat, lebih unggul daripada agama yang lain. Nama, baru nama tuh. Allah memilih nama agama kami Islam. Islam itu bahasa Arab yang artinya selamat. Sebuah nama yang tidak pernah disandarkan kepada nama tokoh, nama orang, nama pendiri, nama suku, nama tempat, tidak. Allah memilih nama agama kami Islam, agama, nama yang netral. Coba lihat agama Yahudi, tidak netral. Agama Yahudi itu nama suku di Israel, Yahudi. Berarti yang boleh beragama Yahudi itu hanya suku Yahudi, betul tidak? Faktanya begitu. Israel memerangi rakyat Palestina di Gaza sana, tidak ada target dia memurtadkan orang-orang Palestina supaya masuk Yahudi. Tidak. Yahudi bukan agama misi. Yahudi bukan agama misi. Agama misi itu cuma 2 di dunia ini. Apa itu, Bu? Agama Islam dan agama Kristen. Hanya 2 agama misi di dunia ini, agama Islam dan Kristen. Agama misi maksudnya apa? Agama yang selalu ingin mendakwakan agamanya kepada orang lain, itulah agama misi. Yahudi bukan agama misi. Kristen agama misi. Pergilah kamu ke segenap penjuru dunia, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ada termaktub dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19. Masih hafal saya itu. Dan juga dalam Injil Markus pasal 16 ayat 15. Pergilah kamu ke segenap penjuru dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Jadi semua makhluk, bukan cuma manusia, semua makhluk harus mendengarkan berita Injil. Maka kalau bapak-bapak di kampung-kampung sana ada melihara kambing atau sapi, saya selalu pesankan, Pak, bapak tidak boleh terlalu nyenyak tidur. Kalau kebetulan jam 2 malam bapak bangun, sesekali berangkat ke kandang. Lihat, jangan-jangan di kandang bapak sudah ada misionaris mendakwahi kambing bapak. Jangan sampai murtad itu kambing, saya bilang.
Kenapa? Karena di Injil ada isyarat untuk menyebarluaskan agamanya bukan kepada manusia saja, tapi semua makhluk. Betul? Itu agama misi. Islam juga agama misi. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhira walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Tidak kami utus engkau Muhammad terkecuali kepada seluruh umat manusia. Jadi Islam itu agama internasional, Kristen itu agama internasional, tapi Yahudi bukan agama internasional. Dia tidak ada usaha untuk meyahudikan orang lain. Maka dari segi nama, Yahudi sudah tidak netral. Nasrani dari kata Nazaret, tempat kelahiran Yesus. Alhamdulillah saya sudah 2 kali ke Bethlehem, ke Nazaret itu tempat kelahiran Yesus. Tidak netral, sebuah nama yang disandarkan kepada tempat. Tapi Islam namanya bukan Muhammadinism, agama Muhammad, tidak. Islam agama yang netral namanya. Semua warna kulit, bangsa, suku boleh beragama Islam. Nama saja sudah unggul. Biasanya orang Kristen terpukau itu. Yang kedua, saudara, di mana kehebatan Islam? Ini baru bicara kulit-kulit nih. Salamnya saja Islam itu sudah unggul. Assalamualaikum warahmatullahi. Keselamatan semoga Allah limpahkan kepada kamu. Lintas waktu, mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, sama salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Coba orang Kristen, kalau pagi selamat pagi, kalau siang selamat siang, kalau malam selamat malam. Sehingga ada satu cerita, ada orang Batak, anaknya di Amerika, malam-malam begini telepon anaknya, selamat malam nak. Kata anaknya, mohon maaf ma, di sini sudah pagi. Netral tidak? Kan netral. Ritual Islam itu hebat. Ibu bapak mau kemana di dunia ini? Mau kemana bapak pergi di dunia ini? Ritualnya sama, mulai dari sholatnya sama, puasanya sama, zakatnya sama, hajinya sama, di seluruh dunia. Bapak ibu pergi ke Eropa, cari-cari masjid, mau sholat isya misalnya, cari-cari masjid, tiba-tiba ketemu masjid, langsung masuk, orang sudah sholat, tidak ada tempat bertanya, tidak perlu nanya-nanya, langsung begitu masuk, Allahu Akbar, tidak perlu tanya, sudah berapa rakaat, hitung sendiri. Kalau salam dia baru dapat 1 rakaat, tinggal nambah 3 rakaat, otomatis tahu. Di seluruh dunia sama. Wa atin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir yatina min kulli fajjin amiq. Muhammad Ibrahim panggil, undang manusia untuk berhaji dari seluruh dunia. Yatina min kulli fajjin amiq, datang dari seluruh pelosok dunia, bersatu. Semuanya sama, berpakaian yang sama, cara yang sama. Betul. Coba orang Kristen pergi ke Amerika sana, dari gereja HKBP misalnya, datang ke sana cari-cari nggak ada, ketemu gereja, harus registrasi dulu, mendaftar dulu, harus belajar bahasanya dulu, belajar nyanyiannya dulu. Berapa lama dia belajar sampai bisa ibadah itu? Berat. Dari aspek ritual saja Islam sudah unggul, apalagi kalau Anda bertanya dari segi konsep yang lain tentang Al-Quran. Allahu Akbar. Di Amerika itu lagi gemar sekarang orang belajar Al-Quran. Di Harvard, di Boston itu, Al-Quran itu pelajaran wajib di kampus di Harvard. Kenapa? Karena Al-Quran itu menjadi sumber inspirasi, sumber ilmu pengetahuan. Ada seorang Yahudi masuk Islam di Amerika, namanya Robert Gullem. Dia seorang pakar genetik. Kenapa dia masuk Islam? Dia masuk Islam gara-gara banyak fitnah kepada Al-Quran. Dibilang Al-Quran jadi sumber teroris. Akhirnya dia pergi Al-Quran terjemahan, dia baca. Orang Amerika kalau sudah baca Pak, Allahu Akbar, itu budaya baca Pak, berpuluh
berpuluh-puluh jam tahan dia membaca. Saya pernah terbang dari Chicago ke Hong Kong 16 jam non-stop. Di samping saya orang Amerika duduk pesawat. Begitu pesawat take off, ini si bule udah baca buku. Baca buku, entah apa yang dibaca nggak tahu saya. Sampai mendarat masih baca buku dia. Lah saya sudah berapa kali ngorok itu. Betapa hebatnya budaya baca mereka, berjam-jam tahan. Makanya ada anekdot, katanya di dunia ini Bu, otak manusia paling mahal adalah otaknya orang Indonesia. Wah, saya orang ini bangga saya. Otak paling mahal, otaknya orang Indonesia. Bangga nggak? Bangga, paling mahal. Setelah diteliti, kenapa mahal? Karena masih original. Belum banyak isinya, jarang diisi otaknya. Betul? Bapak Ibu, jadi hilang materi saya. Dari mana tadi? Oh, ritual tadi. Masuk Islam, Robert Gulem. Dia teliti Quran. Karena dia orang bule, orang non muslim, dia biasa membuka lembaran Quran itu dari kiri ke kanan. Berarti dari An-Nas, buka, baca terjemahan dari kiri kanan, bukan dari kanan ke kiri. Peneliti, dia pakar, dia doktor, PhD, peneliti, pakar genetik. Dia buka, cuma satu tujuannya, ingin mencari ayat di mana ayat-ayat teroris dalam Al-Quran. Oh, tidak ketemu. Begitu sampai di surat Al-Baqarah, mulai ada yang mirip-mirip. Wah, ini ayat terus ini. Wa qatilu fi sabilillahi alladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Perangilah di jalan Allah, yaitu orang-orang yang memerangi kamu. Wah, ini ayat teroris nih. Suruh perang, perangilah di jalan Allah. Tapi lama-lama dia mikir, dipikirin ayat ini, perangi di jalan Allah. Siapa? Orang-orang yang memerangi kamu. Oh, berarti dia baru boleh berperang kalau diperangi. Ah, kali ini mah bukan, tidak ofensif, ini mah defend, ini membela diri. Ayo, bukan ayat teroris. Penasaran dicari lagi, nggak ada. Tiba-tiba dia bertemu dengan ayat. Ayat itu adalah ayat yang setiap hari dia geluti dalam ilmu itu, ilmu dia. Dia seorang dokter, pakar genetik. Tiba-tiba dia ketemu ayat di Al-Baqarah ayat 228. Apa ayatnya? Tentang perceraian, tentang tolak. Apa kata Allah dalam itu? Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Istri-istri yang telah ditolak, yang telah diceraikan sama suaminya, tidak boleh langsung nikah dengan laki-laki lain. Harus menunggu thalathata quru, 3 kali bersuci dulu, 3 bulan 3 kali menstruasi dulu, 3 bulan dulu. Dia kaget, kok ada ayat yang begini di Quran? Kok perempuan tidak boleh menikah sebelum 3 bulan? Kalau laki-laki boleh nggak, Bu? Pak, nah, sekarang menceraikan istri, sekarang nikah juga boleh. Tidak ada iddah bagi laki-laki, betul? Tapi perempuan, apa kata Robert Gulem? Ini kok ilmiah sekali. Lah, saya bertahun-tahun belajar ilmu genetik, ini kok ada di sini? Kok ada di Quran ini? Kenapa tidak boleh perempuan? Kalau kiai, coba kiai tanya, ulama manapun di dunia ditanya, jawabannya kalau tanya, Ustaz, kiai, kenapa perempuan kalau yang ditolak tidak boleh langsung nikah, harus 3 bulan? Pasti jawabannya normatif saja, supaya ketahuan tidak hamil. Kalau hanya persoalan hamil, ngapain 3 bulan? 1 bulan pasca bercerai ketahuan. Kalau dia tidak menstruasi, berarti tidak ada indikator hamil. Selesai kan? Tapi dia bilang apa hebatnya Quran itu, dan masuk Islam gara-gara itu. Ilmiah sekali. Dia bilang
Laki-laki kalau melakukan hubungan suami istri, maka sang suami pasti meninggalkan sperma di dalam rahim istri. Dan dia bilang, sperma laki-laki itu hanya bisa terhapus, hanya bisa hilang setelah 3 bulan ke atas. Allahu Akbar. Betapa ilmiahnya ayat itu. Akhirnya Robert Bullen masuk Islam. Ini ilmu yang saya geluti bertahun-tahun, agar tidak tercampur dengan sperma yang lain barangkali. Subhanallah. Ini kalau sudah bicara konsep, orang akan terpukau. Dan belakangan ini, oh, luar biasa kebangkitan Islam, Pak. Di barat, di mana-mana Islam itu bangkit. Berbondong-bondong orang masuk Islam. Maaf, bukan mengecilkan. Ini fakta. Di dunia ini sekarang, agama yang paling pesat kemundurannya adalah agama ini. Agama apa, Bu? Agama ini paling pesat. Di mana-mana orang rame-rame meninggalkan agama itu. Saya kebetulan juga pernah masuk ke Vatikan di Roma. Lihat fakta-faktanya. Tidak ada orang beribadah. Itu hanya setahun 2 kali orang. Tapi di mana-mana masjid kalau sholat Jumat jarang yang 1 ronde, rata-rata 2 putaran. Bahkan ada yang 3 putaran. Kenapa? Masjid tidak mampu lagi menampung jamaah yang begitu banyak. Ini adalah fakta kebangkitan Islam yang luar biasa. Maka dakwah dengan konsep. Sekarang orang lagi butuh itu konsep. Di mana kehebatan Islam? Sampai orang-orang intelektual akan masuk Islam. Karena manusia tidak semuanya pintar, tidak semuanya berpendidikan tinggi, maka ada cara lain. Yang kedua, wal mau'izatil hasanah. Metode yang kedua, dakwah dengan cara contoh yang konkret. Orang-orang miskin, petani-petani, orang yang tidak berpendidikan, dikasih konsep begitu, tidak masuk di akalnya, tidak butuh dia itu. Tapi kalau kita datang ke pedesaan, oh, dakwahnya apa? Bukan dakwah dengan ilmu, dakwahnya bilhal. Anda mengatakan Islam itu agama rahmatan lil alamin, agama kasih sayang. Buktikan Islam agama kasih sayang. Kalau ada orang miskin, kasih dia, bantu dia. Kalau ada anak yang putus sekolah, bantu dia. Inilah dakwah. Maka saya, Pak, ini lihat, saya mau tunjukkan, saya mau menyampaikan metode dakwah saya. Saya milih daerah, lahan dakwah saya belakangan di NTT. Saya pergi dakwah ke NTT, di pelosok-pelosok. Orang di kampung tidak butuh ilmu. Maka saya kalau ke NTT tidak pernah ceramah, hanya 1 kali. Pernah saya diundang ceramah di komplek BTN di Kupang, NTT. Jamaahnya di masjid cuma 200 orang, tapi polisinya 400 orang. 2 kali lipat banyakkan polisi dari jamaah. Oh, ini Sinababan nih. Kebetulan Kapolresnya orang Batak pula. Ini Sinababan pasti nanti mau mengislamkan orang NTT. Diwanti-wanti saya, banyak polisi ngawal. Akhirnya saya tidak mau lagi ceramah, tidak mau lagi menyampaikan materi-materi ceramah. Saya memilih dakwahnya, dakwah wal mau'izatil hasanah, contoh yang konkret. Saya datang ke pelosok-pelosok, lihat orang sana miskin-miskin, kehidupannya susah, air susah. Akhirnya saya tawarkan kepada warga di sana. Saya datang bawa uang banyak. Bapak Ibu, saya Muslim, saya Ustadz. Saya lihat di masyarakat di sini sulit air. Saya ingin membantu masyarakat di sini air dengan mengebor air sumur. Bapak Ibu berkenan enggak kalau nanti dapat air saya alirkan airnya ke rumah bapak-bapak ibu-ibu? Wah, senangnya bukan main mereka.
Jangan lihat agama masing-masing kita. Ini strategi saya. Senang. Coba datangkan alat berat kayak begini, saya bor di mana-mana, nggak berhasil karena sana daerah kering. Udah 100 meter nggak ada juga air. Akhirnya saya tidak putus asa. Saya bantu masyarakat di sana pakai gini, pakai mobil tangki. Saya beli ini dari gunung, satu mobil begini 250.000. Saya tawarkan masyarakat, ambil banyak-banyak. Senanglah masyarakat itu mendapatkan air, siapkan ember-ember, didatangkan, mobil datang, bagi-bagi. Akhirnya sampai satu hari datanglah seorang bapak ke saya, karena misi saya dakwah, namanya Pak Matius. Datang ke saya bilang begini, Ustaz, beta lihat baik sangat. Kalau bilang sangat baik, dibalik baik sangat. Orang sana bilang sangat baik itu baik sangat. Kalau cantik sekali Bapak, cantik mati. Ibu cantik mati gitu. Itu bahasa NTT. Beta lihat Ustadz itu baik sangat. Ustadz Muslim, tapi peduli sama orang-orang miskin, tidak beda-bedakan agama. Ustadz hebat, dia bilang sama saya. Ustadz, bolehkah beta minta bantuan sama Ustadz? Minta tolong apa Pak Matius? Beta punya 2 orang putri, sonde sekolah. Sonde itu tidak sekolah. Putus sekolah, sudah putus sekolah. Karena beta tidak sonde punya uang. Terus beta minta tolong sama Ustadz. Kalau Ustadz mau, beta tahu, beta dengar Ustadz punya pesantren di Jakarta. Kalau Ustadz mau disekolahkan anak beta, tidak apa-apa masuk Islam, yang penting sekolah. Wah, kaget saya. Saya bilang, Pak Matius, kalau Bapak minta tolong, minta bantuan, saya mampu, saya bantu. Tidak perlu ada kompensasi pindah agama, karena dalam Islam itu tidak boleh orang pindah agama karena materi, karena iming-iming, tidak boleh. Saya bilang, kecuali anak Bapak memang pengen masuk Islam, itu lain cerita. Ya Ustaz, beta bilang itu mau ikut Ustaz, tolong bilangin sama Ustaz, beta pengen ikut Ustaz. Ya baik, pengen sekolah beta, tidak apa-apa di pesantren. Saya bilang, mana anak Bapak? Dipanggillah anaknya. Ini anaknya 2 orang. Bapaknya dia Katolik. Saya tanya anaknya, nak, benar kamu pengen sekolah? Ya Ustaz. Kamu sekolah apa kemarin? Beta tamat SMP, yang satu kakaknya. Tapi beta tidak bisa lagi lanjut. Padahal beta itu cerdas, beta itu ranking 1, tapi beta tidak ada biaya. Adik juga tamat SD. Beta dengar Ustaz punya pesantren di Jakarta, beta mau ikut Ustaz. Beta mau masuk Islam, yang penting sekolah. Oh ya? Iya Ustaz. Akhirnya Bapak Ibu, saya bilang sama bapaknya Pak Matius, Pak, bikin surat pernyataan tertulis di atas materai, Bapak menyerahkan anak ke saya, 2 orang putri, untuk saya bawa ke Jakarta, saya Islamkan. Bikin pernyataan, langsung saya syahadatkan 2 anak ini di masjid terdekat di sana. Itu saya syahadatkan. Seminggu kemudian saya bawa ke Jakarta, bawa ke pesantren kita yang di Bintaro. Naik pesawat, rumahnya atap alang-alang, lantainya masih tanah, makanannya masih singkong. Tiba-tiba setelah masuk Islam ke Jakarta naik pesawat, naik derajatnya. Sampai di Jakarta di Bintaro, saya taruh 2 anak ini di kamar yang ber-AC. Saya taruh di kamar ber-AC. Saya servis makanannya yang enak-enak. Saya carikan sekolah yang bagus. Saya belikan dia motor baru. Dan saya kasih uang jajan tiap hari 10.000 setiap anak. Bahagianya bukan main anak ini. Seminggu kemudian dia minta tolong, Ustadz, beta pengen telepon ayah, papa, mama. Tapi beta tidak punya telepon HP, pakai HP saya diminta. Telepon bapaknya. Papa, mama, beta mau laporan. Terima kasih papa mama sudah serahkan beta sama adik ke Ustadz Nababan.
Biar papa mama tahu, beta sama ade di Jakarta dikasih tempat yang enak, kamar ber-AC, makanan enak-enak, lezat-lezat, sekolah yang bagus, dikasih sepeda motor, dikasih uang jajan tiap hari. Kalau bisa papa sama mama ikut saja masuk Islam. Subhanallah, nangis saya pak. Anak itu baru seminggu sudah minta mengajak papa mamanya masuk Islam. Bukan saya lagi yang dakwah kepada orang tuanya, dia yang dakwah. Akhirnya papa mamanya nangis. Sampaikan ucapan terima kasih papa mama sama ustaz. Baik, kalau memang itu yang kamu mau nak, nanti kalau ustaz datang kemari lagi, papa serahkan adikmu yang ketiga. Biar ustaz bawa juga ikut bergabung sama kamu di Jakarta. Datanglah saya ke sana beberapa hari kemudian. Benar, sampai di sana jumpa Pak Matius, dipeluk saya nangis. Lalu dia bilang, Ustaz, saya terharu dengan laporan anak. Kalau Ustaz mau, bawalah anak saya yang ketiga ini. Saya bawalah anak yang ketiga. Saya syahadatkan, bawa lagi ke Jakarta, kasih tempat yang bagus. Subhanallah, ternyata mereka pak memang ekonomi miskin, otaknya cerdas, cair. Seminggu itu anak tadi sudah tamat sekarang dari Al-Jami'ah Abu Hanifah, Nu'man Abu Hanifah dari Irak, Baghdad. Saya kirim dia kuliah di Baghdad di Irak, 3 orang mu'alaf, sudah LC sekarang. Subhanallah, saya bawa ini, tiba-tiba tetangga-tetangganya pada kehilangan. Pak Matius, beta sonde lihat anak lu, nggak ada, anak lu sudah sekian hari, di mana? Oh, anak beta sudah di Jakarta. Di Jakarta ngapain? Sekolah. Sekolah apa? Pesantren. Lah pesantren kan Islam, iya. Di mana? Itu Ustadz Nababan yang datang kemari, yang baik, yang suka bantu-bantu kita itu. Jadi anak lu sudah di sana, sudah. Dikirain mau marah, rupanya dia iri. Pak Matius, benar anak lu sudah di Jakarta sama Ustadz tuh? Iya. Bolehkah beta titip 1 anak? Rupanya mau titip anak. Beta mau titip anak 1. Datang lagi saya ke sana, benar anak tetangganya nitip anak. Saya syahadatkan lagi, bawa lagi ke Jakarta, sekolahin lagi. Rupanya berita menyebar, cepat berita menyebar kemana-mana. Ustadz Nababan baik, orangnya peduli sama orang miskin, tidak membeda-bedakan agama, dan mau menyekolahkan anak orang-orang miskin. Akhirnya asal datang ke sana saya, ada saja orang tua yang menyerahkan anak ke saya. Ini penyerahan anak, bapaknya ibunya masih Katolik. Itu anak yang pakai jilbab itu masih Kristen waktu itu. Diserahkan anak. Akhirnya bapak ibu, berita menyebar kemana-mana, itu rame orang mau menyerahkan anak ke saya. Beta yang mampus. Kenapa? Karena mereka beta bawa ke Jakarta pakai pesawat semua. Karena kalau naik kapal laut seminggu baru sampai, naik pesawat berapa? 3 jam non-stop. Oh, beta punya cara. Rupanya karena beta setiap pengislaman itu saya upload di YouTube, Akhirnya staf-staf kedutaan Arab yang di Indonesia ini suka nonton itu, nonton YouTube saya. Disampaikanlah kepada duta-duta besar, duta besar Saudi, duta besar Irak, duta besar Yaman, Sudan, Libya, Irak, macam-macam itu. Akhirnya pernah satu hari rame-rame lah para duta besar datang ke pesantren kita untuk pengislaman anak-anak. Nih para duta besar nih. Subhanallah, rupanya YouTube itu luar biasa. Luar biasa YouTube itu untuk mengangkat informasi yang luar biasa. Mereka datang ke pesantren kita. Di antaranya duta besar Saudi. Saya minta dia mengislamkan seorang gadis. Duta besar Libya,
Saya minta mengislamkan seorang anak. Duta besar Irak mengislamkan seorang gadis cilik. Duta besar Sudan mengislamkan anak yang tadi. Dan duta besar Saudi bilang sama saya, Ustaz, hadil khutbah jamilah jiddan. Ini programmu luar biasa bagus ini. Wallahi ma wajadtu ahad minal asatidah di Indonesia misluka. Saya belum pernah jumpa satu orang ustadz pun di Indonesia seperti Anda. Tidak ada yang punya program begini. Aisuba indak. Apa kesulitan-kesulitan kamu? Saya bilang, ya Sadat Safir, haula minal Korea ba'idah min Jakarta, haula ila Jakarta labuddi bitoyara, idan ana ahtaj musa'ada minkum yakni fulus tadakir dihaban wa iyaban ana ma'astad. Oh kadalik. Nah baik Ustaz, idha yujad syakhs min al-Qaryah min entete matalan yurid an yuslim ila Jakarta akhbirni sari'an ana atfa ana ashtari tadakir lahum dhihaban wa iyaban mubasharatan la tahab wa la tastahi. Bangga saya, senang saya dapat tambahan suntikan semangat motivasi dari duta besar Saudi ketika dia mengislamkan setiap anak dikasih $3.000. Satu orang masuk Islam dikasih $3.000. Berapa? 45 juta satu anak. Berapa anak santrinya dikasih $3.000? Belum tiket kalau dari sana. Udah kamu gak usah bikin tiket, itu urusan saya Safir. Dia bilang, apapun kesulitanmu dalam dakwah kabari saya. Subhanallah. Akhirnya rame-rame datang dari sana. Ya, ini saya bawa lagi dari NTT sana. Saya merasa dapat teman partner dakwah yang memodali duta besar Saudi, Dr. Usama As-Suaibi namanya waktu itu. Akhirnya rame datang ke sana semua. Nah ini bapak itu yang nyerahkan anak ini akhirnya masuk Islam si bapak ini. Namanya Pak Manuel. Dia satu hari telepon saya setelah diislamkan anaknya, akhlaknya berubah anak ini. Dia senang. Dia telepon saya, Ustaz, beta bolehkah berkunjung ke Jakarta mau lihat anak? Beta lihat itu anak sudah bagus, pakai jilbab, udah berubah wajahnya. Beta terharu lihat anak beta itu, beta rindu. Cuma jujur beta tidak punya uang sama istri. Oh mampus lagi nih. Oke Pak Manuel, tidak apa-apa, silakan Bapak ke Jakarta berkunjung, nanti nginap di pesantren saya saja. Saya bilang terbang. Sampai di Halim dijemput sama supir kita, dibawalah ke pesantren yang di Bintaro. Sampai di pintu gerbang pesantren itu pas azan maghrib, saya kebetulan sudah di lantai 2 di musola mau sholat maghrib. Tiba-tiba mobil sudah sampai, karena pintu pagar masih dikunci, kebetulan udah pada hari saya turun. Ini datang bapak ini, turun saya buka gerbang, saya lihat mata Pak Manuel sampai sini udah banyak air mata mengalir. Saya tanya, Pak Manuel kenapa nangis? Ustaz, beta belum pernah masuk ke satu tempat sehebat ini. Kok masuk baru di pagar pesantren Ustaz, hati beta kok bergetar, beta terharu, perasaan beta seperti di surga. Subhanallah. Apa yang Bapak rasakan? Tidak tahu Pak Ustaz, beta tidak bisa mengungkapkan. Oh masuklah Pak, masuk. Bapak duduk di sini, duduk dulu Pak, masuk. Begitu dia duduk, apa dia bilang? Pak Ustaz, beta mau ngomong. Apa? Beta sama istri pengen masuk Islam. Subhanallah. Mau mengunjungi anak niatnya, tiba-tiba dapat hidayah pengen masuk Islam. Gara-gara apa? Ada aura di pesantren itu,
Oh gitu Pak? Iya. Oke, Bapak sabar dulu, saya mau sholat dulu. Nanti habis sholat saya turun. Ya Pak Ustaz. Turun habis sholat maghrib tanya, tadi Bapak bilang apa? Iya Ustaz, beta sama istri sepakat ingin ikut agama anak, ingin masuk Islam. Alhamdulillah, saya bilang, kok cepat kali Pak? Iya, beta ini terharu lihat pesantren Ustaz ini, ada cahaya di pesantren ini. Subhanallah. Lalu saya tanya, Pak Manuel kapan ingin masuk Islam? Sekarang Pak Ustaz. Oh jangan sekarang, bagaimana kalau besok pagi saja, supaya Bapak nanti diislamkan sama duta besar Saudi. Dia beta, enggak Pak Ustaz, beta pengennya sekarang malam ini. Jangan Pak, besok aja Pak, besok aja. Saya pengen Bapak diislamkan sama duta besar Saudi. Tidak Pak Ustaz, malam ini. Dia ngotot malam itu harus diislamkan. Saya pun ngotot, ditunda. Akhirnya dia ngalah. Ya sudahlah Ustaz, kalau memang besok ya udah. Tapi begitu dia mau Pak, malam itu saya gelisah, nggak bisa tidur saya. Kenapa? Takut saya dia mati. Ada orang pengen masuk Islam, saya tunda-tunda. Malam itu Pak Bu, saya nggak bisa tidur, gelisah saya. Nunggu subuh itu lama banget. Balik sana, balik sini, lihat jam kok belum subuh-subuh ini. Ya Allah, takut mati orang ini. Bagaimana besarnya dosa saya menahan orang masuk Islam. Begitu azan subuh, bahagia saya. Datang saya ke kamar itu, sekedar, alhamdulillah masih ada kehidupan. Langsung bahagia saya, alhamdulillah masih hidup ya Allah. Alhamdulillah, begitu senang saya, masih hidup dia. Saya bilang Pak Manuel, buruan, kita habis sarapan nanti akan berangkat ke kantor duta besar Saudi di Kuningan. Oh ya Pak Ustaz, siap. Udah sampai sana, udah saya telepon Gen malam itu duta besar Saudi, janjian besok pagi datang ke kantor, ini kita syahadatkan di kantor. Habis syahadat dikasih uang $3.000 istri-istrinya. Ustaz dia bilang, atau itu hadiah basitah, aku berikan kepada dia hadiah sedikit kecil, bil fulus $3,000 likulli syakhs, anta ut'uhuma ila suq Tanah Abang, ishtari lahuma malabis libas muslim. Oh tem sana luar, gitu kan, suruh beli. Ini saya kasih uang, tolong bawa ke Tanah Abang, belikan dia pakaian muslim. 3.000 kali 2 6.000 pakaian muslim, berapa banyak itu? Saya ajaklah Tanah Abang, istrinya tiba-tiba beli jilbab yang syar'i yang panjang sampai lutut. Baru sehari masuk Islam. Saya bilang, ibu beli jilbab ini? Ya Ustaz. Kenapa? Ibu sanggup pakai jilbab gini di NTT yang orang Kristen semua? Memangnya kenapa Ustaz? Jangan ibu, nanti ibu takut dibully. Beli yang pendek-pendek. Enggak, beta pengen yang panjang seperti putri beta. Ya sudah, terserahlah. Saya ajari dia wudu, sholat seminggu di Jakarta, lalu saya pulangkan naik pesawat. Sampai di sana, benar, kaget tetangga-tetangganya. Dia tadinya kalau di mana-mana pakai celana bupati Bu ini. Tahu celana bupati? Buka paha tinggi-tinggi. Bajunya sekwilda, sekitar wilayah dada. Tiba-tiba pulang dari Jakarta sudah pakai jilbab yang syar'i. Siapa yang tidak kaget? Tetangga. Akhirnya dia diinterogasi, lo sudah muslimnya? Semua warga dan ada muslim di situ. Cuma dia sama anaknya inilah. Dia dibully, dikucilkan segala macam sampai 1 bulan lamanya. Tiap hari mereka menangis, telepon saya, Ustaz, doakan beta Ustaz sama istri. Beta ndak kuat nih Ustaz, beta dibully, dihujat macam-macam. Sabar Pak, sabar. Makanya saya bilang ibu kemarin jangan pakai jilbab yang panjang dulu. Akhirnya adalah Raja Kupang, tetangga, nggak begitu jauh tetangga. Dengar ada orang masuk Islam warganya dan dihujat sama warga, marah-marah Raja Kupang ini. Marah sama siapa? Marah sama warganya. Dia kumpulin warganya semua. Oi wargaku semua, kenapa kalian bully ini ibu ini sama bapak ini?
Beta sebagai Raja Kupang di sini tidak terima. Ini negara Pancasila, bukan negara Kristen, bukan negara agama. Ada nama agama yang diakui. Kenapa kalian bully ini? Marah-marah siapa ini? Raja Kupang ini. Senanglah si bapak. Ini dikasih nama Muhammad sekarang. Senanglah dia, ada yang membela. Tiba-tiba sebulan kemudian si raja itu datang ke beliau. Tanya-tanya, kamu gimana ceritanya bisa masuk Islam dan siapa mengislamkan? Dia simpanlah foto-foto pengislaman oleh duta besar Saudi. Ada foto-fotonya. Beta di Jakarta diislamkan oleh duta besar Saudi. Mana? Wah, menarik ini. Beta boleh nggak sama istri sama anak-anak masuk Islam? Boleh nggak? Dan beta pengen diislamkan sama duta besar Saudi. Dia telepon saya sama Pak Muhammad ini. Ustaz, beta punya tetangga raja yang bela-bela beta sama istri. Satu keluarga pengen masuk Islam katanya Ustaz. Dan kalau bisa ke Jakarta semuanya diislamkan sama duta Saudi. Waduh, mampus beta ini. 8 orang ke Jakarta naik pesawat. 1 orang 3 juta. Ya Allah. Beta malu minta sama duta besar Saudi terus. Malu beta. Saya bilang gini, Pak Muhammad, beta sudah punya uang lagi. Bagaimana kalau beta saja yang datang ke sana? Beta yang Islamin di sana di Kupang. Tidak Ustaz, beliau pengen sama istri sama anaknya. Dia Raja Kupang, orang mulia, orang terhormat. Ini penting Ustaz. Ya sudahlah, saya paksakan beli tiket. Syukur-syukur diganti sama duta besar nanti. Beta telepon Pak Sapir. Sapir, ini ada 8 orang mau masuk Islam. Apa bisa masuk Islam di rumah? Oh, bawa ke rumah kata duta besar Saudi. Bawa. Kita Islamkanlah di rumah duta besar Saudi. Ini Bapak Raja Kupang itu. Ini anaknya masuk Islam. Begitu dibimbing syahadat. Ini istrinya. Ini anaknya. Anaknya. Ini Islami. Satu keluarga semua masuk Islam, dibawa semua. Dan sekarang dia menjadi pendakwah di Kupang, si raja ini. Anak-anak buahnya sudah banyak diislamkan dia. Dikasih uang $1.000 sama duta besar Saudi. Kata beliau, ini ibarat ayam, ini induknya ayam. Pelihara nih kata Sapir. Kalau induknya sudah dipegang, anak-anaknya pasti ikut. Benar analisanya itu. Sesudah dia masuk Islam, banyak sekali dia ajak ke Islam. Nih, saya bawa semua ke sana. Saya capek menjelaskan. Saya putarin aja nih. Udah sesak dada saya nih. Hah? Terlalu banyak ini. Jadi kita syaratkan semua, saya bawa ke beliau. Ini tadi yang pertama kali tadi masuk Islam akhirnya. Yang bilang ini saya kasih anak ini pertama Pak Matius masuk Islam, diislamkan sama yang mulia duta besar Kuwait di rumahnya. Istrinya. Ya. Saya islamkan semua ini. Saya dakwah dengan cara wal mau'izatil hasanah. Udah capek saya jelasin. Putarin aja dah. Banyak sekali. Ya, ratusan orang soalnya. Ini metode dakwah yang saya lakukan itu berhasil. Wal mau'izatil hasanah. Ya, wal mau'izatil hasanah. Jadi capek saya, ntar dulu. Itu kalau diikuti metode tadi. Tapi akhirnya apa? Pendeta-pendeta di NTT ngancam saya. Ditulis gede-gede. Ustadz Nababan telah melakukan gerakan islamisasi di bumi NTT. Dia harus kita bunuh, diteror saya, ditelepon macam-macam saya. Itu pesantrennya di NTT harus kita hancurkan. Untungnya tidak ada 3 pesantren saya bangun cabang di sana, 1 pun tidak saya bikin ada namanya. Jadi kalau dia cari di Google nggak ketemu, cari map tidak ketemu itu, nggak ada namanya. Saya tahu caranya begitu. Alhamdulillah.
itulah at-tariqatu ahammu minal maddah. Cara itu lebih penting daripada materinya. Yang terakhir, yang ketiga, apa caranya dalam Quran? Wajadilhum billati hiya ahsan, dengan cara debat, dialog. Dan itu juga saya lakukan. Berapa banyak debat-debat saya dengan pendeta-pendeta, dengan tokoh-tokoh agama Kristen, dan itu diupload juga di YouTube. Semua kita tempuh cara itu dengan tujuan satu saja, orang yang belum muslim masuk Islam. Dan Rasul mengatakan, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahida khairul laka minad dunya wa ma fiha. Kalau lewat perantaraanmu ada orang masuk Islam, Anda menjadi sebab orang dapat hidayah, maka itu lebih baik bagimu daripada dunia dan segala isinya. Allahu Akbar. Maka Bapak Ibu mau pilih mana? Pilih soleh apa muslim? Hah? Siap dibunuh? Hah? Siap dikejar-kejar seperti saya ini? Tinggal dipilih aja, mau soleh atau muslim. Kalau muslim lebih hebat daripada 1000 orang-orang yang soleh. Ini aja dulu, capek saya. Udah capek benar. Alhamdulillah. Ini masih banyak lagi nih. Kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat kepada kita semua. Kayaknya ditiadakan dulu deh tanya jawab, udah capek saya. Insya Allah kita lanjut lagi 11 tahun mendatang, kalau masih hidup. Tolong diagendakan Pak Ketua DKM, saya di sini setiap 11 tahun sekali. Ya, karena udah belasan tahun yang lalu saya ceramah di sini. Ya, jadi demikian. Semoga ini manfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih Pak Ketua RT 07. Luar biasa Pak RT. Pak RT, antum luar biasa, berhasil nih. Rame di jamaah ini. Mudah-mudahan Ketua RT yang lain semuanya begitu. Amin ya rabbal alamin. Dukung terus. Jadi muslim semuanya. Siap berlomba-lomba menjadi jalan kebaikan, jalan pahala. Takbir. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum saya tutup, kalau nanti ada anak-anaknya Bapak Ibu yang tamat SD tahun ini pengen masuk pesantren, silakan daftarkan di pesantren kita. Nah, ini promosi nih. Ya, kalau ingin dikadir anaknya jadi pendakwa-pendakwa yang handal, silakan nanti daftarkan ke sana. Menggunakan 2 bahasa, kurikulumnya kurikulum gontor. Ya, kita tidak ada bahasa Indonesia, yang ada hanya bahasa Arab dan bahasa Inggris. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.